Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang mau datang ibadah secara onsite, diwajibkan dulu nih untuk seat booking terlebih dahulu melalui NDC Apps. Dan ibadah online juga dapat diakses melalui YouTube channel NDC Youth. Untuk jadwal ibadah NDC Youth minggu depan, NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan ibadah NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui scan QR yang ada di layar ini. Pembayaran dapat melalui mobile banking, OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Sekian untuk news minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, gimana kabarnya? Aku percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami, buat kesehatan, buat nafas yang masih Tuhan beri buat kami Tuhan, segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami gak tahu dengan apa kami membalas kasih-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu lewat setiap hidup kami. Apapun yang kami lakukan, kami mau hidup kami boleh cari berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
hati kami Tuhan. Segenap hatiku Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami Tuhan mau menyembahmu Yesus, menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sembah Dia. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Kami bersyukur sebab Kau baik, sebab Kau baik. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur sebab Kau baik di hidupku Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena pada sore hari ini kami boleh ibadah NDC Youth secara online. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati, mengurapi kami, dan firman Tuhan yang disampaikan boleh mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Shalom NDC Youth. Sekali lagi, happy to see you guys again. Dan kebetulan emang lagi sering ketemu gue aja sih. Jadi jangan bosan-bosan lihat muka gue ya. Dan buat kalian yang gak ikut ibadah NDC Youth secara onsite, you are missing out guys. Karena saat ini, sekarang ini jam 4 sore dan jam 11 siang. Jam 4 sore di hari Sabtu. Ya hari Sabtu ya, di NDC CP. Dan Minggu besok jam 11 itu kita hype talk guys. Dan hype talknya luar biasa banget karena ada direkturnya Trimegah, Filmon Tanuri. Dan dia share a lot of good stuff lah ya, mengenai hidupnya, mengenai perjalanannya, mengenai imannya. Dan ya, you guys are missing out. Tetapi hype talk hari ini itu berbicara mengenai keuangan juga, ya, mengenai bisnis, keuangan. Dan hari ini yang aku mau sharingkan juga nggak jauh berbeda sih dari apa yang Filmon akan sharingkan. Dan hari ini judul sharing firman Tuhan aku adalah bijak mengelola keuangan, ya, bijak mengelola keuangan. Why this is important? Salah satu kegagalan yang sering dialami oleh setiap kita anak-anak Tuhan adalah kegagalan dalam mengelola keuangan dengan baik, ya. Oleh sebab itu kita harus bisa memanage keuangan kita dengan baik
karena akan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Amsal 21 ayat 20 mengatakan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Jadi harta itu indah di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Orang yang hedon, yang makannya kayak orang gila, belanja terus-terusan dalam Shopee, Tokopedia semuanya, itu orang bebal katanya, memboroskannya. Jadi kita harus benar-benar bijak mengelola keuangan kita. Karena menurut statistik 50% perceraian disebabkan oleh masalah keuangan. Ya, I know kalau misalkan kita masih jauh dari pernikahan, cuman menurut aku penting banget untuk kita mulai dari awal dalam mengelola keuangan itu supaya udah kebiasaan pas pernikahan ya. Dan di Alkitab, fun fact-nya adalah Alkitab banyak mengulas tentang keuangan yang disius ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan yang lain ya, contohnya ada 500 ayat tentang doa, ada 500 ayat tentang iman ya, tetapi ada sekitar 2350 ayat mengenai uang. Artinya Tuhan very peduli akan masalah ini. Makanya Ia mau kasih arahan atau petunjuk kepada kita semua supaya kita bisa mengelola keuangan dengan bijak dan baik. Dan buat Tuhan ini penting, karena yang jadi rival atau head to headnya Tuhan itu adalah mamon atau uang. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita untuk bisa mengelola keuangan dengan bijak. Ada 4 aja dan very fast ya, cepat aja nih Endisius. Yang pertama adalah jangan lupa untuk setiap bulan itu membuat rencana anggaran. Ya. Aku lihat ada banyak anak-anak youth udah mulai ini sih dan bagus. Tetapi ada juga anak-anak youth yang aku tahu sampai sekarang, bahkan sorry to say ya, pemimpin bahkan ya, itu nggak ada anggaran. Jadi berapapun uang yang diterima dia habisin dalam setiap bulan, nggak ada tabungan gitu ya. Ya, yang pertama itu makanya make a budget plan, membuat rencana anggaran. Lukas 14:28 mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, jadi penting untuk kita membuat anggaran. Bahkan ada ungkapan yang berkata, if you fail to plan, you plan to fail. Jika kamu gagal merencanakan, maka kamu merencanakan sendiri untuk gagal. You merencanakan sendiri kegagalanmu. Ya. Jadi yang penting adalah di dalam membuat sebuah anggaran yang disiut adalah yang penting pemasukan kita itu lebih besar daripada pengeluaran kita. Makanya ada sebuah kiasan yang berkata yang penting jangan pasak lebih besar daripada tiang. Pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pemasukan. Contohnya itu ada budgetingnya adalah 10% untuk Tuhan, perpuluhan, 20% menabung investasi, 5% untuk menabur benih, 60% untuk kehidupan sehari-hari, ya, dan 5% untuk shopping rekreasi ya. Jadi jangan spend semuanya ya. Jangan jadi jadi orang yang bodoh, orang bebal gitu ya. Jadi make a budget plan. Ya, dan ini adalah cara pertama supaya kita bisa mengelola keuangan dengan bijak. Ya, yang kedua adalah the simple life. Ya, jadi yang kedua adalah belajar untuk hidup sederhana. 1 Timotius 6 ayat 8 firman Tuhan berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Filipi 4:11 mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi belajar untuk hidup dari apa yang kita miliki, belajar untuk hidup dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita, belajar untuk hidup dengan apa yang ada di tangan kita, dan jangan suka untuk lihat kehidupan orang lain, karena ini adalah sebuah trigger, adalah sebuah sebuah trik supaya kita itu menghabiskan uang kita. Jadi kita kena trik dari ads di Instagram, dari ads dari TikTok dan lain sebagainya. Kita harus belanja ini, kita harus belanja itu, teman kita pakai ini karena kita harus pakai itu. Dan selama kita melakukan hal itu nggak akan pernah ada habisnya. Dan selama itu nggak pernah ada habisnya, kita belanja terus, akan selalu nggak ada duit, akan selalu nggak cukup, gitu ya. Jadi learn the simple life, belajar hidup sederhana.
Ya makan enak sekali-kali gak apa-apa ya, 2 minggu sekali lah atau sebulan sekali. Tetapi sehari-hari gak mungkin makan mahal terus kan. Aku juga gak mungkin makan enak terus. Jadi aku kalau lunch juga sering banget makan warteg. Dan aku suka enak, murah ya. Makan mahal belum tentu enak juga, belum tentu kenyang juga. Tapi yang udah pasti warteg 18.000, 15.000 tuh udah dapat nasi, telur, dadar, dapat kerang, dapat usus. Wah enak banget, kasih kecap manis itu kalau aku. Kalau yang lain nggak tahu deh gimana. Cuman buat aku itu udah good. Jadi jangan jadi orang yang selalu mau makan enak, selalu mau makan mahal, selalu harus boba, selalu ini itu, harus snack dan lain sebagainya. Ya, learn the simple life, Endisius. Ada keluaran brand baru, iPhone baru, harus kita beli iPhone 15 gitu kan. Padahal iPhone kita yang sekarang masih bagus. Nah, itu jangan punya pola pikir seperti itu. Karena kita mau belajar untuk hidup sederhana. Supaya apa? Supaya kita bisa mengelola keuangan dengan bijak. Jangan suka lihat kehidupan orang lain. Ya, hati-hati godaan iklan. Belajar membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, hindari hutang kartu kredit atau pinjaman online. Kalau pinjaman online bunganya tinggi, habis bos, nggak bisa. Jadi learn the simple life. Yang ketiga yang disitu adalah we have to learn investment and save. Belajar berinvestasi dan menabung. Ya. Amsal 13 ayat 11 mengatakan harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi kita bisa meneladani Yusuf nih yang disiuf. Waktu kelimpahan di Mesir, ia menyimpan gandum-gandum di lumbung yang besar. Sehingga waktu 7 tahun kelaparan, ia mengeluarkan sedikit demi sedikit dan tidak ada orang yang mati di Mesir. Karena ada cadangan. Ya, dan ada kalanya akan ada waktu di mana akan ada hal-hal tak terduga terjadi. Misalkan sakit, misalkan orang tua butuh bantuan kita atau saudara butuh bantuan kita, ya. Dan kita nggak bisa cover itu kalau kita nggak punya tabungan, kita nggak belajar untuk menabung, ya. Dan penting juga untuk kita. Nah ini makanya nih Filmon hari ini jelasin why is it important untuk invest gitu ya. Penting untuk investasi, misalkan beli dolar, ya, beli emas, beli saham-saham blue chip dan lain sebagainya. Dan ini bukannya, aku percaya ini bukannya gamble ya. Tetapi kalau kita udah pelajari dengan baik, kita udah melakukan research kita, itu namanya risiko. Dan dalam hidup akan selalu namanya risiko, gitu ya. Tapi penting untuk kita menabung dan investasi. Nah kalau investasi blue chip itu very good karena pelan-pelan, slowly but sure ya. Pelan-pelan itu pasti naik. Tapi pelan banget sih emang, tapi pelan-pelan gitu ya. Jadi belajar untuk invest dan menabung. Nah, ini nabung ini sih yang menurut aku very important. Aku telat nyadarnya. Aku baru nyadar itu baru 3-4 tahun terakhir. Jadi telat nabung gitu ya. Buat nikah udah pusing, udah nikah mahal, rumah mahal, jadi bingung. Nah, kalau bisa belajar dari sekarang itu baru bagus banget. Endisius. Ya, belajar menabung, invest. Dan 4 yang terakhir, mengelola keuangan yang baik. Yang keempat adalah ini paradoks nih. Cuman sebagai orang percaya, this is what I believe in as well sih. Yang keempat adalah belajar menabur. Belajar menabur. Orang kaya bukanlah orang yang punya banyak harta, tetapi orang yang memberi kepada orang lain. 2 Korintus 9:10 mengatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ada 2 hal yang diberikan Tuhan kepada kita. Roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Dan taburan secara garis besar dibagi kepada 2 hal. Yaitu adalah apa? Memberi bagi Tuhan, persepuluhan, memberi kepada gereja dan lain sebagainya. Ya. Dan yang kedua itu persembahan ya. Jadi ada persepuluhan dan persembahan. Dan aku berdoa sih persembahan itu juga nggak cuman kepada gereja doang sih. Cuman kepada orang-orang yang membutuhkan juga bisa. Gitu ya, disius ya. Jadi aku rindu kita semua bijak dalam mengelola keuangan dengan baik. Karena ya ikut arahannya Alkitab, ikut arahannya Tuhan adalah emang that is kebenaran gitu. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan sayang banget sih kalian gak ikutan sekali lagi ya Hype Talk hari ini. Karena pasti memberkati kita semua. Ada tips and tricks dan lain sebagainya. But well, aku rindu sekali lagi supaya kita semua
walaupun kita masih muda, tapi kita juga bisa bijak mengelola keuangan. Sehingga kita punya future itu tertata dengan baik, kita punya keuangan baik, dan itu terus dengan kehendak Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Aku berdoa Tuhan supaya kami menjadi pribadi yang bijak dalam mengelola keuangan dengan baik. Karena Engkau sudah mempercayakan kepada kami, aku berdoa supaya kami bisa mengelola dengan baik. Aku berdoa Tuhan supaya kami walaupun masih muda, tapi kami juga punya kerinduan untuk bisa mengelola dengan baik, sehingga kedepannya in our future kami bisa tertata dengan tepat, dengan baik, dan nilai yang baik ini kami juga bisa apply dalam pernikahan kami ke depannya. Dan kami mau akhiri ibadah Endisius pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semoga diberkati, katakan bersama, amin. Oke Endisius, see you next week. God bless you all.